Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam parents. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam pikiran yang positif. Ketemu lagi dengan Dina di Ruang Cerita Dina. Malam hari ini Dina mau sedikit membahas tentang depresi postpartum. Mungkin parents ada yang sudah mendengar atau pernah mengenal istilah ini dalam bidang kejiwaan atau psikologi, atau juga mungkin masih awam dengan istilah ini. Depresi postpartum, apa sih itu? Mungkin untuk lebih dalamnya, Dina akan jelaskan dulu terkait depresi. Kita ingatkan kembali bahwa depresi adalah satu bentuk gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam sehingga minat terhadap sesuatu yang amat sangat kita sukai menghilang, serta dapat mengganggu kesehatan mental sehingga mempengaruhi perasaan dan cara berpikir hingga cara bertindak seseorang yang menderita depresi. Sementara lebih dalam lagi ada depresi postpartum. Nah, hal ini yang akan kita bahas ya, di mana kondisi depresi ini terjadi kepada parents, ibu atau ayah, atau bahkan keduanya setelah mengalami fase melahirkan. Ditandai dengan gangguan kecemasan, sedih setelah melahirkan, atau kelelahan yang berlebih yang lebih dalam lagi dari baby blues. Kondisi ini membuat penderitanya kesulitan merawat diri sendiri, bahkan merawat bayinya, merasa putus asa atau bahkan merasa tidak pantas menjadi orang tua. Depresi postpartum ini dapat diobati dengan bantuan medis dan konseling. Apa penyebabnya dari depresi postpartum ini? Penyebabnya ada perubahan beberapa hormon setelah melahirkan yang dapat memicu depresi. Selanjutnya ada keseimbangan atau ketidakstabilan dalam kimia otak. Itu juga bisa memicu terjadinya depresi setelah melahirkan. Selanjutnya ada kondisi psikologi, di mana stres, kadang perubahan gaya hidup, dan kurang tidur juga bentuk penyesuaian menjadi orang tua, menjadi satu tekanan mental yang sehingga bisa memicu terjadinya depresi postpartum ini. Perbedaannya dengan baby blues apa? Baby blues adalah perubahan emosi singkat yang biasanya terjadi dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, seperti menangis, cemas, sulit tidur, biasanya itu bisa hilang dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Karena perubahan bentuk badan atau perubahan fisik yang ibu alami sehingga ibu merasa mungkin ada yang tidak menarik dari dirinya, itu bisa menyebabkan baby blues. Tapi itu hanya beberapa saat saja. Lebih mendalamnya adalah depresi postpartum ini. Depresi postpartum adalah lebih parah dari itu, atau gejalanya lebih parah dari itu, dan bisa berlangsung lebih lama dan dapat menyebabkan keputusasaan sehingga merasa tidak becus untuk menjadi orang tua, bahkan untuk mengurus bayinya. Tanda-tanda dan gejala dari postpartum atau depresi postpartum ini. Pertama ada rasa sedih, selanjutnya sering menangis, merasa bersalah, sulit merawat bayi atau merawat diri sendiri, terus merasa terasingi dari bayi atau merasa sulit membangun ikatan secara batin antara ibu dan anak. Perubahan suasana hati ini eh, terasa sangat ekstrim oleh orang tua sehingga menyebabkan tekanan-tekanan yang begitu mendalam, menciptakan suasana yang tidak nyaman sehingga ada rasa putus asa dan sulit tidur, bahkan tidak ada rasa kepingin makan. Jadi ini amat sangat berbahaya ya, mungkin bagi ibu atau parents yang pernah mengalami baby blues yang berkelanjutan lebih dari 2 minggu lamanya, ini adalah masuk dalam kategori depresi postpartum ini. Jadi istilah ini adalah depresi atau tekanan mental yang dialami ibu atau pasangan yang mengalami fase melahirkan, selanjutnya merasa tidak siap atau belum siap keadaan mentalnya untuk menghadapi suasana baru setelah memiliki bayi, ya hal ini bisa terjadi. Penanganannya seperti apa? Pertama kita harus konsul kepada medis agar mendapatkan diagnosa yang tepat.
Selanjutnya, pengobatan dari dokter atau ahli kejiwaan atau kita sebut psikiatri bisa mendapatkan atau bisa lebih mempermudah mendapatkan rekomendasi, baik itu terapi ataupun obat-obatan. Dan selanjutnya didukung oleh sekeliling atau lingkungan kita atau keluarga besar kita, merupakan bentuk support terbaik terhadap kondisi depresi postpartum ini. Baik ibu, baik parents, mungkin menjadi ibu adalah dambaan dari setiap perempuan, tapi keadaan mental dan fisik yang berubah tidak membuat serta-merta itu menjadi mudah. Maka menjadi seorang ibu adalah ganjarannya surga. Luar biasa dan memang sedikit perlu perjuangan, tapi nikmatnya luar biasa. Maka parents, tetaplah dengan pikiran positif, selalu sehat, dan salam waras. Sampai ketemu lagi dengan Dina. Semoga semua informasi yang Dina berikan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk semua video-video yang Dina tayangkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Dah.